Di sini saya akan melakukan cara mencuci tangan. Yang kita butuhkan adalah sabun dan juga tentunya air. Pertama, kita basuh air ke tangan kita terlebih dahulu. Kemudian kita 10 kali saja. Kemudian kita cara melakukan cuci tangan 6 langkah ya. Setelah itu kita bilas sampai bersih. Setelah itu selesai. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan suhu, nadi, tensi, dan pernafasan. Kita pemeriksaan suhu terlebih dahulu yaitu menggunakan termometer. Di sini kita normalkan terlebih dahulu termometernya. Setelah itu taruh di bagian ketiak ataupun mulut. Silahkan mau taruh di bagian mana? Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan tensi. Yang kita butuhkan adalah tensimeter dan stetoskop. Kita pasang terlebih dahulu tensimeternya. Usahakan kita taruh di atas tensimeter tersebut, di atas siku sebelah sini, 2 jari itu siku. Kemudian kita pakai stetoskop. Dan stetoskop ini taruh di bagian nadi. Usahakan terdengar ya. Kita cari terlebih dahulu di bagian nadinya sebelah mana. Jikalau sudah ketemu, kita bisa memulai untuk menensi. Tensi kita coba sampai kita pencet sampai 140. Kemudian kita turunkan pelan-pelan di sini ya, untuk mencari tahu mana sistol dan mana diastolnya. Turunkan pelan-pelan saja ya. Dan di sini pengukuran tensi dari klien adalah 120/80, jadinya normal. Setelah itu kita lepas, kita masuk ke pemeriksaan nadi. Jadi nadinya kita menggunakan tangan saja. Gunakan tangan, kita hitung per menit. Jikalau nadi normal itu 60 kali per menit, jadi kita hitungnya per menit ya. Sambil kita menunggu suhunya. Dan sudah 60 kali per menit. Kemudian suhunya, karena dia termometernya sudah bunyi dan kita tahu di sini suhunya adalah 36,1. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan yaitu pernapasan. Kita coba klien untuk menarik nafas dalam, kemudian keluarkan melalui hidung. Tarik nafas, kemudian keluarkan melalui mulut. Bisa dicoba sekarang. Kita tarik, keluarkan lewat mulut. Lagi lewat hidung. Jadi itulah pemeriksaan suhu, nadi, tensi, dan pernafasan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Suster Resti, bisa dipanggil Suster Resti aja ya. Di sini Suster mau melakukan pemeriksaan head to toe. Apa kamu udah tahu head to toe itu apa? Belum. Jadi pemeriksaan head to toe itu
pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bisa kita mulai sekarang? Namanya siapa? Mara. Umurnya berapa ya? 16 tahun. Wah, masih muda ya. Iya. Berarti kelas berapa sekarang? Kelas 2 Kelas 2 SMA ya. Iya. Tinggi badannya berapa? 158. 158. Berat badannya 50. 50. Wah, berarti ini ideal nih. Selanjutnya, suster mau melakukan pemeriksaan suhu, nadi, tensi, dan pernafasan ya. Kita akan melakukan pemeriksaan suhu menggunakan termometer. Bisa taruh di ketiak ya. Selanjutnya saya akan melakukan tensi. Bisa kita mulai sekarang? Ya. Normal ya, 120/80. Karena masih menunggu suhu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nadi ya. Kita hitungnya itu per menit. Udah normal, nadinya juga normal. Coba sekarang pernafasan ya. Kita tarik nafas, keluarkan dari hidung, tarik nafas lagi, keluarkan. Apa rasanya lebih lega atau seperti apa? Lebih lega ya. Kita tunggu suhunya, karena kita menghitung suhu menggunakan termometer. Taruhnya di ketiak itu 3 menit, jikalau taruh di mulut itu 1 menit. Tapi karena kita lagi ada semacam corona, jadi kita lebih baik taruhnya di ketiak. Kita akan ke pemeriksaan yang selanjutnya. Saya akan memeriksa kebersihan kulit. Kita akan coba ya, maaf ya. Di sini kebersihan kulit, kita lihat adanya lesi atau luka atau tidak di tangan, dan di sini tidak ada ya. Dan warna kulitnya juga tidak pucat. Jadi warna kulitnya
teksturnya halus, tidak kasar. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan kuku. Yang kita lihat di pemeriksaan kuku itu adanya lesi atau luka di sebelah pinggir-pinggir kuku atau tidak, kemudian kukunya panjang atau tidak, dan kita lihat warnanya. Warnanya itu merah muda, jadi sehat. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan kepala. Jadi di pemeriksaan kepala kita lihat bentuknya, bentuk simetris atau tidak kepalanya. Kemudian warnanya juga tidak pucat. Kita lihat pemeriksaan wajah, kita lihat saja dari matanya. Matanya pun simetris, bulu matanya lentik, kemudian alisnya juga simetris. Setelah itu saya akan memeriksa mata menggunakan pen light. Ya, kita lihat. Oh ya, pemeriksaan suhunya normal 35,8 derajat Celcius. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan telinga. Di pemeriksaan telinga kita coba jarak paling jauh. Apakah mendengar suara? Ya, dari jarak jauh. Apakah kamu mendengar suara dari jarak jauh? Ya, benar. Kemudian pemeriksaan hidung, boleh dibuka maskernya. Pemeriksaan hidung, di sini bentuknya sempurna, ukurannya juga pas dengan wajahnya. Kemudian warnanya juga tidak pucat. Kemudian juga simetris. Lalu di sini ada mulut dan bibir, kita periksa giginya. Kemudian gusinya warna merah muda, lidahnya. Coba kita lihat ya bagian dalamnya. Ya. Setelah itu boleh dipakai lagi maskernya. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan leher. Di pemeriksaan leher kita coba raba apakah ada kelenjar gondok atau tidak. Maaf ya. Kita raba dan tidak ada kelenjar gondok. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan dada menggunakan stetoskop. Kita periksa bagian dadanya. Hitung seperti pemeriksaan dada ini seperti pemeriksaan nadia, kita hitungnya per menit. Detak jantungnya normal dan tidak seperti deg-degan tuh tidak. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas. Di ekstremitas atas kita coba bahunya bisa digerakkan seperti ini, bahu seperti ini. Kemudian siku, ya. Kemudian telapak tangan. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan ekstremitas bawah, yaitu pemeriksaan panggul dan lutut. Boleh berdiri. Kita lihat panggulnya sempurna ya. Kemudian kita gerakkan lututnya. Udah. Boleh duduk lagi. Dan itu adalah pemeriksaan head to toe, berupa pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki yang saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk menyiapkan tempat tidur secara tertutup. Selamat menyaksikan.
Jadi, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk menyiapkan tempat tidur secara tertutup yaitu ada selimut, kemudian ada spray dan sarung bantal, kemudian ada penutup, lalu ada laken, bantal, dan juga kasur. Pertama-tama, kita singkirkan barang-barang terlebih dahulu. Kita pasang dulu laken, kemudian spraynya. Pertama, kita pasang lakennya terlebih dahulu. Pasangnya di bagian tengah-tengah. Setelah sudah terpasang, kita masukkan spray. Masukkan spray dan sarung bantalnya juga. Kita masukkan bantalnya ke sarung bantal. Ini. Setelah itu, kita pasang spraynya. Rapikan spraynya ya. Setelah dirasa spray sudah rapi, kita pasang selimutnya. Kita harus memperbeden selimutnya. Jika perbedaan sudah cukup rapi, kita tutup bagian ini, kasurnya. Tutup dengan rapi ya. Sudah. Menyiapkan tempat tidur tertutup pun sudah selesai. Terima kasih.